Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana untuk kesempatan kali ini itu kita masih kaitannya dengan pengolahan audio, ya. Jadi masih seputar pengenalan pengolahan audio menggunakan Adobe Audition. Nah, dimana yang akan disampaikan hari ini yaitu berkaitan dengan editing dan mixing audio, ya. Nah, karena waktu pertemuan sebelumnya itu baru tahap kita baru sampai tahap menginput, ya, atau memasukkan audio, atau kita melakukan proses perekaman dengan menggunakan Adobe Audition. Adapun yang nanti akan saya sampaikan secara garis besar, ya. Nah, dimana untuk editing audio itu nantinya kita bisa memilah, gitu ya. Jadi kita memilih dari bagian-bagian yang ada pada audio tersebut, ya. Pada saat kemarin atau pertemuan sebelumnya kita melakukan proses perekaman, ya. Nah, dimana proses perekamannya itu pastinya tidak semua hasil rekaman kita atau hasil rekodnya itu tidak kita pakai atau kita gunakan, gitu ya. Nah, jadi nanti ada beberapa bagian yang misalkan bagian itu pada saat awal kita tag, atau misalkan pada awal kita melakukan proses rekam, misalkan ada yang batuk-batuk dulu atau yang misalkan ngedehem, gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin bagian itu bagian pada saat kita pertama kali atau melakukan proses rekaman mau kita hilangkan, gitu ya, atau mau kita hapus. Nah, kita lakukan proses editing, gitu ya. Dan selain itu juga, selain kita menghilangkan atau memotong bagian dari audio yang nanti akan kita misalkan tidak kita gunakan, ada juga bagian dari audio itu yang bisa ditambahkan, gitu ya. Apakah dengan proses nanti perekaman ulang, gitu ya, ulang lagi, atau misalkan kita mengambil dari part bagian audio itu yang sudah direkam kemudian mau kita munculkan lagi, misalkan apakah itu di akhir, gitu ya, atau misalkan di awal, gitu ya. Nah, selain editing tadi untuk mengambil bagian yang kita butuhkan atau kita tidak perlukan, kita bisa menambahkan efek, ya, terutama efek pada audio, gitu ya. Pakai itu hasil record atau hasil perekaman, dan juga misalkan terhadap audio atau file audio yang sudah jadi, gitu ya. Misalkan kita ngambil dari musik atau instrumen, atau misalkan dari lagu yang kita download misalkan, ya, atau misalkan kita sedang melakukan perekaman. Nah, nantinya kalau misalkan pada part bagian audionya mau kita tambahkan efek, nah kita tinggal tambahkan, gitu ya. Nah, dimana untuk menambahkan efek ini nanti diantaranya itu bisa istilahnya menaikkan amplitudenya, atau misalkan garis-garisnya yang pada saat misalkan kita melakukan proses perekaman itu pas dicek ulang atau kita pendengar ulang, ternyata yang ditangkapnya atau misalkan yang terekam itu amplitudenya kecil, gitu ya, atau sedikit. Nah, tentunya itu bisa kita antisipasi, ya. Kalau misalkan mau direkam ulang silakan, gitu ya, asalkan pada saat proses perekaman itu ya audionya atau volumenya itu harus benar-benar maksimal, gitu ya. Dalam artian maksimal di sini ya kita pada saat kita menginputkan suaranya juga harus yang suaranya tinggi, gitu ya. Jangan sampai kita memasukkan suaranya secara pelan, gitu ya, istilahnya nggak ada hem tadi, misalkan cuman bilangnya gitu ya. Nah, ibaratnya kan kalau itu nantinya pasti masuk suaranya, cuman pastinya tidak akan terdengar dengan jelas, gitu ya. Nah, itu untuk bagian editing, ya, editing audionya. Jadi tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk editing itu kita bisa menambahkan atau misalkan menghilangkan
bagian atau part dari audio yang nantinya kita pergunakan gitu, nanti kita perlukan. Selain itu juga kita bisa menambahkan efek ya pada part bagian dari audio yang hasil dari recording atau misalnya hasil dari audio gitu yang sudah jadi gitu ya. Selain itu juga selain kita bahas tentang editing audio, itu ada mixing audio. Maksud dari mixing audio di sini adalah kita akan menggabungkan untuk beberapa audio gitu ya. Mulai misalkan audio musik atau instrumen dan audio untuk vokal gitu ya, atau misalkan si record gitu ya. Dan nanti itu kita bisa menggabungkan dari dua file itu menjadi satu. Nah, nanti kita akan mempergunakan yang namanya multitrack audio gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya atau pertemuan kelima itu kita pada saat membuat dokumen di Audition itu kita memilihnya adalah audio file ya. Jadi yang muncul di area kerja kita cuman ada editor satu saja ya, editor audionya. Nah, sedangkan kalau multitrack pastinya di jendela kerja kita itu nantinya akan terdapat beberapa track gitu ya. Nah, masing-masing track itu nanti bisa kita isi dengan misalkan untuk musiknya, kemudian yang track yang selanjutnya itu misalkan untuk vokal, dan kita bisa menambahkan beberapa file audio yang lain misalkan yang kita perlukan ya. Nah, setelah itu hasil dari misalkan menambahkan beberapa audio gitu ya, apakah itu audio musiknya atau audio vokalnya, nantinya kita jadikan satu, gabungan menjadi satu dan kita simpan tentunya menjadi satu buah file audio gitu ya, atau istilahnya di sini mix down gitu, mix down system ya. Nah, nanti untuk format file akhirnya mungkin saya belum menyampaikan juga ya, bahwa kemarin itu ada tugas berkaitan dengan record audio, kemudian permintaannya atau yang diminta formatnya .csx sama MP3. Nah, sedangkan kalau .csx itu merupakan file hasil dari sebetulnya bukan audio file ya. Sebetulnya itu .csx itu nanti formatnya untuk yang ini multitrack session gitu ya. Nah, kemarin mungkin Anda cari-cari Pak, untuk ada juga menanyakan, Pak kalau untuk format CSX itu gimana penyimpanannya? Ternyata di file audio itu hanya formatnya audio saja ya, bisa berupa audio WLP atau juga MP3 gitu ya, hasil outputnya atau hasil file extensionnya. Nah, sedangkan untuk yang .csx itu merupakan output atau file extension untuk hasil dari multitrack audio gitu ya, atau multitrack session ya, biasanya formatnya .csx. Nah, file .csx itu nantinya dia akan menyimpan terhadap audio yang kita perlukan atau kita butuhkan pada saat menggabungkan dua file audio atau lebih gitu ya. Nantinya ketika dibuka lagi file sessionnya atau file .csx-nya, itu nanti bahan-bahan audio yang diperlukan itu tetap ada di situ gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat kita membuat mixing audio atau menggabungkan dua file audio atau lebih, pastikan nanti pada saat diperlukan filenya itu jangan sampai hilang gitu ya, file pendukungnya jangan sampai hilang atau bahannya itu jangan sampai hilang. Meskipun file CSX-nya ada, tetapi file-file yang dibutuhkannya itu tidak dimasukkan, misalkan tidak dalam satu tempat gitu ya, satu folder. Nah, misalkan untuk bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita gunakan untuk membuat mixing audio atau menggabungkan dua file audio atau lebih, nah itu nanti bahan-bahan audionya itu harus benar-benar tersimpan dalam satu tempat gitu ya, jangan sampai dihapus lah atau misalkan berbeda tempat lah. Itu nanti pada saat pemanggilan ya, pada saat kita buka file CSX-nya, berarti nanti dia akan memanggil file-file yang diperlukan pada saat
kita melakukan proses penggabungan dua file itu atau audio itu. Ya, nah, mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan langsung ke buka aplikasinya ya. Nah, jadi kebetulan untuk pertemuan hari ini, nantinya apabila Anda ketinggalan gitu ya, jangan khawatir, ini ada saya record di Google Meet-nya. Nanti pada saat misalkan Anda mau refresh kembali atau mengingat kembali, atau misalkan mau mempelajari kembali tentang pertemuan hari ini, nanti akan saya share juga linknya di Google Class ya. Baik, saya langsung buka saja file atau aplikasinya. Baik, kira-kira sudah kelihatan aplikasinya? Sudah muncul? Muncul Pak. Muncul ya. Nah ini tadi mungkin dari rekan-rekan masih ada kesulitan ya pada saat proses perekaman gitu ya. Padahal di pertemuan sebelumnya atau pertemuan kelima itu Bapak menyampaikan mulai dari tahap persiapan ya, tahap mempersiapkan untuk alatnya ya. Yang pertama itu mikrofonnya. Nah, berarti kita harus mempersiapkan mikrofon gitu ya, karena untuk proses misalkan record gitu ya, pada saat kita mempergunakan audition, ada alat audition, salah satunya kita memerlukan alatnya itu untuk input tadi gitu ya. Nah mungkin pada saat pertemuan sebelumnya tadi, selain kita mempersiapkan alat gitu ya, perangkat ya, hardware-nya, mikrofon, kemudian headset ya atau headphone ya, ada mikrofonnya biar kita sambil mendengarkan juga audionya juga masuk. Kita melakukan penyetingannya yaitu di Windows atau di sistem operasinya ya. Kalau kita menggunakan, kebetulan saya menggunakan sistem operasi Windows 10, berarti kita harus men-setting dulu antara mikrofonnya dengan speakernya gitu ya, nanti berkaitan dengan proses perekaman di Adobe Audition ya. Nah, di mana untuk proses untuk setting hardware-nya, nah biasanya kita masuk ke pengaturan dulu, biasanya di control panel ya. Nah, ini saya sambil buka ini ya seluruh layar. Nah, saya masuk ke control panel terlebih dahulu, ini sekedar merefresh kembali ya pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya masuk ke control panel, berarti kita akan mengatur dulu tentang audionya. Nanti untuk ke hardware and sound ya. Nah, kemudian di sini kita masuknya ke manage audio device. Oke, ya. Nah, nanti kan di sini akan muncul tab sound. Nah, nanti di sini tentang hardware yang sudah terpasang ya, hardware untuk audio yang sudah terpasang, apakah itu di laptopnya atau di PC-nya gitu ya, atau di komputernya. Nah, kalau misalkan untuk speaker, nah pasti untuk speaker di sini ya yang aktif gitu ya. Nantinya itu kalau kita memasukkan sound ya atau suara ya, atau misalkan kita memainkan audio, nah pasti speaker ini akan dia muncul, atau misalkan barnya itu akan naik ke atas gitu ya. Berarti itu kalau misalkan di sini tandanya ada bar ya, setiap baris-baris itu berwarna hijau naik ke atas, nah itu artinya tandanya bahwa speakernya aktif, misalkan berfungsi gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak berfungsi ya berarti ada masalah di hardware-nya gitu ya. Apakah itu mungkin hardware-nya rusak, atau misalkan kita belum menambahkan atau menginstalkan driver untuk audionya gitu ya. Jadi ada berbagai macam permasalahan gitu ya. Nah, tergantung dari kondisinya masing-masing ya. Nah, biasanya di speaker itu sendiri kita masuk ke properti juga. Jadi dicek propertinya ya, masuk ke properti speaker. Nah, nanti di situ ada bagian level. Nah, ini untuk
untuk pengaturan volume supaya maksimal ya untuk outputnya untuk audio itu ya. Nah kalau kita klik balance itu nantinya untuk balance untuk saat kita menggunakan speaker aktif gitu ya. Speaker kan ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Kalau 2 nanti kita untuk pengaturan balance antara kiri dan kanannya kita atur di sini ya. Kemudian enhancement tidak berpengaruh, tidak kita atur. Nah yang kita atur adalah di sininya, di advance-nya. Nah kenapa kita harus atur selain level kemudian ada advance? Nah ini nantinya untuk bisa kompatibel dengan si audition-nya itu ya. Ya, pada saat Anda pertama kali melakukan proses record muncul peringatan bla bla bla. Ya, yang isinya itu atau peringatannya itu biasanya berkaitan dengan sample rate. Gitu ya. Nah, di sample rate itu berarti kita harus mencocokkan gitu ya antara yang di audition dengan pengaturan di output speakernya. Nah, berarti di sini yang kita atur. Nah, kita cek gitu ya. Nah, berarti untuk speaker ini dia bisa menghasilkan output gitu ya. Itu untuk sample rate-nya mulai dari 16 bit 41 Hz ya, 4100 atau 44100 Hz ya. Nah, itu dengan kualitas. Nah, itu kan ada kualitasnya. Itu kualitas untuk CD gitu ya. Kemudian ada kualitas yang lain, itu ada yang 16 bit 48.000 sampai yang paling tinggi gitu ya. Nah, tergantung, kembali lagi ini tergantung dari perangkat hardware-nya ya, audionya ya. Mungkin saja pada saat rekan-rekan itu mengecek pengaturan speakernya di advance ya, itu bisa ada yang 32 bit ya, 32 bit misalkan 48.000 atau 44.100 atau bahkan bisa sampai ada yang 192.000 Hz gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan sample rate, jadi kualitas nanti outputnya gitu ya. Ya kalau misalkan di advance ini tidak muncul sample rate-nya, berarti tadi bermasalah di perangkatnya. Jadi harus ada perhatikan gitu ya. Karena kita berkaitan dengan pengolahan audio ya, pasti kalau pengolahan audio tanpa ada outputnya, berarti kan kita sudah input tapi outputnya tidak kita bisa dengarkan ya, cuma saja gitu ya. Nah, ini yang harus perhatikan di advance ya. Tadi sekali lagi ini kita masuk ke properti ya, properti dari sound ya. Ini untuk pengaturan untuk speakernya adanya di control panel ya. Saya ulangi lagi. Oke, ini kita masuk ke control panel. Nah, di mana di control panel ini nantinya kita masuk ke hardware and sound. Kemudian kita pilih manage audio device. Nah, nantinya di sini muncul sound, pengaturan untuk sound. Pertama ini untuk playback ya. Tab playback itu ada speaker. Pastikan di sini speaker yang aktif yang kita nanti gunakan untuk sebagai outputnya ya. Setelah itu kita pilih properties. Nah, nanti setelah masuk ke speaker properties yang kita tentukan lagi atau kita atur lagi adalah ini untuk volume outputnya ya, meskipun kita menggunakan output yang ada di ini di speaker yang di bawah atau di tab gitu ya. Nah, ini kan bisa saja kalau kita kurangi volumenya berarti itu ngaruh ke outputnya juga gitu ya. Selanjutnya tadi ada advance. Nah, ini untuk sample rate-nya. Nah, tadi ini untuk hubungannya dengan audition ya. Pada saat kita membuat audio file ya, itu kan pada saat Anda membuat audio file kita harus mengisikan untuk namanya apa gitu ya. Kemudian lokasinya di mana untuk penyimpanan audionya. Nah, selain itu juga ada sample rate. Nah, sample rate ini nantinya untuk outputnya nanti kita harus menyesuaikan atau menyamakan dengan speaker yang kita pergunakan ya, atau misalkan hardware audio yang kita gunakan untuk speaker. Berarti ini ditentukan kalau mau disamakan
kita mau berapa bit. Ya kalau misalkan di advance-nya itu cuman ada 2, antara 16 bit 44.100 dengan 16 bit 48.000. Ya berarti speakernya hanya bisa mampu outputnya segitu gitu ya. Ya kalau misalkan audio speakernya itu munculnya lebih banyak seperti ini, atau bahkan ada yang sampai 32 bit, berarti itu kualitas dari hardware-nya gitu ya. Tergantung, sekali lagi ini tergantung dari kualitas dari hardware audionya gitu ya. Berarti kita kalau saya di sini menggunakan yang 16 bit 48.000 gitu ya. Nah, itu bagian advance ya. Ya, kalau sudah nanti kita apply gitu ya. Yes. Oke, gitu ya. Setelah itu, selain playback, kita masuk ke tab recording. Nah, di tab recording ini berarti ini berkaitan dengan mikrofon. Nah, mikrofonnya yang aktif yang mana? Ya, biasanya kalau yang aktif itu ketika barnya itu ini seperti ini ya, mikrofon yang aktif itu yang ini. Ya, meskipun di sini Anda lihat ada beberapa mikrofon ya, ada capture input terminal, ada mikrofon ya. Nah, pasti di situ ada keterangannya mikrofon untuk aplikasi apa gitu ya, yang tersedia atau yang sudah terinstall mungkin ya di laptopnya atau di aplikasinya. Nah, ini kalau yang paling bawah ya, sebetulnya ini banyak lagi, ada lain, itu udah ada lain-lain sebagainya, itu mungkin untuk bisa perangkat yang lain ya, tidak hanya menggunakan mikrofon bawaan dari komputernya atau laptopnya. Ada juga kita bisa menggunakan audio dari, misalkan kita compare dengan software ya, software lain. Nah, software itu nantinya compare dengan misalkan perangkat seperti halnya handphone gitu ya, atau smartphone ya. Nah, biasanya kalau misalkan kualitas mikrofon yang ada di laptopnya atau komputernya kurang gitu ya, istilahnya rusak gitu ya untuk mikrofonnya, nah kita bisa menggunakan compare-nya, menggunakan software ya. Ya tentunya software ini nantinya bisa terkoneksi ke handphone-nya atau smartphone-nya, itu bisa melalui bisa melalui kabel data ya, atau melalui jaringan ya, misalkan melalui wifi ya, atau misalkan jaringan lainnya bisa terhubung gitu ya, intinya bisa terhubung. Nah, kalau misalkan sudah terhubung ya pasti contohnya seperti ini mikrofon yang barnya kalau Anda perhatikan aktif ya, atau misalkan naik turun, nah berarti itu yang nanti kita pergunakan gitu ya. Nah, setelah pilih, masuk ke properties. Nah, di sini pengaturan properties mikrofonnya ada list. Nah, ini sempat disampaikan juga di pertemuan sebelumnya ya, di video pembahasan pertemuan 5. Nah, kalau misalkan di sini kita checklist, itu nantinya kita bisa mendengarkan juga langsung melalui handphonenya atau melalui speakernya. Apa yang kita inputkan atau misalkan kita masukkan ke mikrofon, ya, itu nanti langsung keluar gitu ya, audionya gitu ya. Nah, kalau misalkan ini tidak di checklist, ya berarti nanti biasanya setelah kita lakukan proses record, baru kita bisa bisa kita dengarkan gitu ya output suara. Kalau misalkan kita checklist seperti ini, kemudian apply, nah nanti akan muncul suara ke speakernya atau ke handphonenya dengan langsung gitu ya, tanpa harus kita masuk dulu ke Adobe Audition-nya. Nantinya akan terjadi feedback gitu ya. Nah, kalau ini listen to device-nya tidak di checklist, oke. Nah, berarti suaranya itu tidak akan muncul, hanya muncul cuman nanti kita melihat di progress bar-nya aja. Oke. Nah, tadi itu listen, level untuk mikrofon volumenya. Nah, kalau mikrofon booster itu nanti akan mungkin di mikrofonnya akan terdengar ada bising gitu ya. Nah, ini biasanya pilih yang tengah aja. Selain itu level ada advance. Nah, advance juga sama. Nah, ini untuk sample rate. Nah, sample rate-nya hampir kita samakan dengan yang speaker tadi. Nah, kalau di speaker tadi advance sample rate-nya berapa,
ya, misalkan 16 bit 48.000, berarti untuk advanced sample rate di microphone properties-nya itu harus juga yang sama gitu ya, jangan sampai berbeda. Nah itu nanti akan terjadi pada saat kita melakukan proses record. Biasanya suka ada warning atau peringatan bahwa sample rate yang kita pergunakan atau misalkan yang dipergunakan oleh Audition itu berbeda dengan hardware-nya gitu ya. Nah itu kita ceknya di sini di properties-nya ya, seperti itu. Nah kalau misalkan sudah kita setting antara speaker dan recording-nya seperti tadi, nah, baru langkah selanjutnya adalah kita atur di Audition-nya. Nah di Audition-nya gitu kita masuk kemana? Ke properties, ke menu edit, pilih preference. Nah di preference masuknya ke audio hardware. Nah di sini yang nanti istilahnya kita samakan gitu ya antara Audition dengan hardware-nya tadi. Nah mungkin pada saat kita masuk ke preference audio hardware di bagian device class itu mungkin untuk beberapa rekan-rekan ada yang munculnya beberapa gitu ya. Nah kebetulan yang saya gunakan di sini itu cuma satu, ada MMA. Nah, berarti kita menggunakan MMA yang sudah tersedia di situ. Kemudian ada default input. Nah, berarti ini berkaitan dengan device inputnya ya. Nah, kita sesuaikan dengan yang tadi ya, yang tadi di control panel. Nah, berarti pilih microphone, Realtek, high definition audio. Kemudian outputnya juga sama ya, kita sesuaikan dengan yang tadi di speaker properties. Nah, kita menggunakan driver yang mana gitu ya untuk speakernya. Berarti pilih speaker. Nah, kemudian untuk master clock, nah ini untuk input ya, input microphone. Nah, kita menggunakan yang microphone ini ya, jangan yang input. Nah, pilih yang in microphone Realtek high definition. Ya, nah, berarti ini disamakan dengan yang default input gitu ya. Nah, kemudian ada latency dan ada sample rate. Nah, ini yang nanti harus disamakan dengan hardware tadi ya di properties-nya. Nah, berarti di audionya, di Audition-nya, sample rate-nya kita samakan di sini ya. Kita gunakan 48.000. Ya, sudah oke. Ya. Nah, selanjutnya setelah pengaturan hardware dan audio hardware di Audition ya, nah, baru kita masuk ke pembuatan file audio gitu ya. Nah, di mana untuk pembuatan file audio, nah, kita bisa masuk ke menu file, pilih new. Nah, di sini ada beberapa, ada 3. Yang kemarin itu atau pertemuan sebelumnya itu kita menggunakan audio file ya. Nah, pada saat kita membuat audio file, berarti pertama kita mengisikan dulu penamaan filenya apa. Nah, kemudian ada sample rate gitu ya. Nah, berarti ini akan menyesuaikan antara yang di Audition dengan yang di perangkat hardware-nya. Nah, berarti si file ini harus sample-nya harus sama dengan yang sudah kita atur tadi ya. Nah, berarti 48.000. Nah, channelnya ini silakan mau yang mono atau stereo, biasanya kita pilih stereo. Nah, untuk bit-bitnya tadi saya mempergunakan yang 16 bit. Oh, baik kita samakan dengan yang 16 bit gitu ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini untuk penamaannya apa? Misalkan file audio. Ini saya flashback gitu ya, review kembali tentang pertemuan kemarin atau materi pertemuan 5. Nah, file tadi atau penamaan file tadi itu dia akan tersimpan di bagian kolom file di sini ya, di kiri. Nah, ini file audio ini belum kita simpan dengan format audio ya, belum ada extension-nya. Jadi hanya berupa nama saja. Nah, kalau misalkan kita simpan, berarti langsung saja masuk ke file, pilih save. Nah, nanti di sini kan format file yang kita simpan
format filenya mau apa. Itu kita masuk bisa ke format. Berarti nama filenya apa tadi sudah ya di awal pada saat kita membuat audio file. Kemudian untuk formatnya kita ganti ke bentuk format audio lain. Ya, defaultnya itu dia menggunakan file WAV, ya WAV. Nah, kalau misalkan kita rubah ke dalam bentuk MP3, berarti kita pilih di sininya adalah MP3, gitu ya. Pilih MP3. Ya. Nah, tadi samplernya sama dengan yang kita atur tadi di audio file awal, kemudian samakan dengan audio hardware-nya dan di control panelnya. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, jangan lupa untuk lokasi penyimpanannya di mana gitu ya. Nah, ada beberapa dari rekan-rekan yang Pak, kenapa nggak bisa di-save gitu ya. Mungkin saja, dan biasanya peringatannya di situ tidak bisa di-save atau istilahnya ada tulisan writable gitu ya. Berarti lokasinya atau misalkan drivernya itu tidak bisa untuk menyimpan file audio. Berarti kita mengganti atau kita pilih ya, atau kita browse untuk directory yang lain atau misalkan drive yang lain, misalkan di D atau misalkan di E atau F, tergantung dari jumlah drive yang ada di dalam laptopnya atau komputernya. Berarti silakan Anda ganti lokasi penyimpanannya. Ya, kalau sudah klik OK gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk penyimpanan ya. Nah, tadi kalau misalkan .sx di sini kan tidak ada format .sx ya. Nah, tadi saya sempat menyampaikan juga nanti untuk .sx itu format audio dari multi-track session ya. Nah, nanti kita bahas untuk multi-track session. Oke. Misalkan ini tidak kita simpan dulu ya. Nah, kita akan melakukan proses record. Nah, berarti kita masuk ke bagian editor ini ya. Nah, yang ada sedikit hijau, merah, putih gitu ya. Nah, untuk proses record, nah di sini ada tombol playback ya, ada play, ada forward, review password, rewind ya. Nah, di sini ada tombol record. Biasanya record itu identik dengan bentuk seperti ini ya, gambar seperti ini, lingkaran merah gitu ya. Maukah itu di setiap aplikasi yang lain, atau misalkan contohnya yang ada di handphone Anda, misalkan ada di situ kan ada fasilitas juga untuk merekod ya atau perekam suara. Ya, bisa bentuk simbolnya itu berupa tanda lingkaran merah seperti ini. Ya, langsung saja klik ya. Sekedar flashback dulu. Halo, tes 1 2 3 percobaan. Ini menggunakan Adobe Audition. Oke, selesai. Ya. Nah, berarti input audio itu sudah tersimpan di editor dan akan menghasilkan yang namanya garis-garis amplitude seperti ini. Ya. Ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang tinggi, ya, ada yang rendah. Ya. Nah, di mana kalau misalkan kita coba mendengarkan. Halo, tes 1 2 3 percobaan. Ini menggunakan Adobe Audition. Kedengaran? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya? Karena ini mikrofonnya saya dekatkan dengan speaker aktif. Oke, nah dari part audio ini ya, yang hasil record, berarti ada part audio yang misalkan mau kita hilangkan ya, atau tidak kita pakai ya. Nah, misalkan part mana? Misalkan di sini kan yang amplitude-nya muncul atau garisnya muncul, itu berarti ada output suara. Halo, tes. Nah, berarti ini ya. Nah, misalkan pada bagian awal di situ ada part audio, ya, audio yang kita akan hilangkan, gitu ya. Berarti itu bagian itu kita blok, ya, blok, kemudian langsung aja delete. Udah selesai, itu ya. Nah, kemudian juga
pada bagian part selanjutnya itu kan ada yang paling tinggi. Berarti itu yang pada saat kita perdengarkan suaranya juga. Halo, tes 1, 2, 3, gimana? Ini menggunakan Adobe Audition. Ya, ada cuma lumayan tinggi gitu ya. Nah, misalnya kalau terlalu tinggi, itu bisa kita perkecil partnya atau amplitudenya. Ya, caranya gimana ya? Kita tinggal blok saja bagian ini. Misalkan terlalu tinggi Pak, gitu ya. Jadi ke telinga misalkan takutnya pecah gitu ya. Jadi terlalu tinggi, berarti part itu kita bisa perkecil atau kita kecilkan amplitudenya. Ya, berbeda misalkan ini seperti ini lagi. Saya hapus dulu. Pada saat ada jangan hapus ya. Saya bikin yang di selanjutnya di sini. Saya record lagi. Kemudian saya inputkan suaranya seperti ini. Oke, kedengaran nggak yang saya ucapkan tadi? Enggak ya? Kedengaran? Yang kecil tadi ya? Harewasan gitu ya? Pelan. Nah, berarti yang ditangkap juga di editornya juga kecil seperti ini. Hasilnya ya seperti ini. Jadi kayak harewasan gitu ya. Nah, misalkan kita mau memaksakan atau kita pergunakan tapi suaranya tetap kecil seperti itu, nah berarti kita bisa menaikkan si amplitudenya atau si gains. Oke, itu ya. Nah, pertama tadi yang ini terlalu tinggi, gitu ya. Nah, berarti amplitudenya kita akan sedikit diturunkan, gitu ya. Berarti kita blok part ini, ya. Langsung saja masuk ke menu edit, ya. Kemudian kita pilih amplitude and compression. Ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, kita pilihnya yang paling atas saja, amplify. Oke, sini. Ya. Nah, sebetulnya di sini juga bisa diatur gitu ya, dengan menggunakan mouse. Ya, decibelnya. Kita kalau menggunakan efek, tadi efeknya adalah amplitude. Tinggal atur saja di sini gainnya mau berapa desibel, gitu ya. Kalau misalkan dikecilkan, berarti kita harus mengurangi dari desibel normalnya. Kalau desibel normalnya itu adalah 0, anggaplah itu yang tadi kita record itu desibelnya normal 0. Kalau kita mau kurangi, ya misalkan normal tapi lumayan tinggi gitu ya, nah, berarti kita kurangi desibelnya, ya dengan cara gainnya kita kurang dari 0. Misalkan minus lah. Misalkan minus 10 biar kelihatan. Nah, kita tes dulu ya, preview dulu. Halo. Tes 1. Nah, itu kan tinggi. Nah, kalau misalkan Pak itu masih tinggi, nah, bisa kita kurangi lagi. Ya, sampai misalkan ini minus 40 gitu ya. Kita play atau kita preview dulu. Tes 1. Kan? Jadi part itu yang kita blok atau saya blok itu suaranya kecil. Ya, berarti amplitudenya kecil. Nah, sedangkan setelah masuk ke yang selanjutnya itu normal. Ya. Nah, kalau misalkan serasa sudah pas untuk tinggi atau rendahnya si amplitudenya atau suaranya, berarti kita apply. Ya. Oke, misalkan contohnya ini kita apply. Anda bisa perhatikan di editornya, jadi si amplitudenya apa yang terjadi? Dia akan tidak kelihatan sama sekali, gitu ya. Si garis amplitudenya. Kalau misalkan normalkan kembali, misalkan sudah tahapan penyimpanan, tapi kita lupa, atau misalkan sudah tahapan selanjutnya, kalau di backspace kan kembali normal. Kalau misalkan belum atau tidak bisa, ya. Nah, misalkan tadi sudah diperkecil amplitudenya, jadi tadi masuk ke efek, pilih amplify, and compression, pilih amplify. Nah, tadi ya tes 1, 2, 3. Nah, itu yang normalnya, yang sudah dipilih ini apply. Nah, dia amplitudenya tidak kelihatan sama sekali.
Padahal kalau diperbesar di zoom itu ada gitu ya. Nah, di zoom berapa kali dia ada. Nah ini ada. Cuman dia outputnya kecil. Ya. Nah, kalau dinormalkan kembali, kita masuk lagi ke Amplify. Nah, kita normalkan ya, naikkan. Kita coba kita tes dulu. Tes. Oh. Nah, karena sudah jadi normal 0, berarti amplitude-nya kita naikkan. Nah, atau gain-nya kita naikkan ke misalkan 20 desibel ya. Tinggal play. Halo, tes. Kalau sudah play, dia akan muncul lagi gain-nya atau amplitude-nya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada bagian part yang nanti kita gunakan kembali, misalkan part ini mau kita tambahkan di part tengah-tengah ya. Nah, tinggal kita klik kanan, kita copy, kemudian playbacknya ini, nah, ini geserkan. Nah, kita tambahkan, tinggal klik kanan, paste di sini. Nah, paste. Ini. Nah, situ. Kan paste. Nah, berarti part yang ini sudah kita tambahkan di tengah-tengah ini. Ya. Jadi ini saya volumenya kurangi dulu. Nah, kita preview kembali hasilnya. Halo, tes 1 2 3 perubahan. Tes ini ini juga ada pengulangan gitu ya, pengulangan. Jadi kalau mau tambahkan lagi, ini kita blok ya, klik kanan, copy, kemudian geserkan playbacknya yang warna merah ini, garis merah ini, klik kanan, paste. Nah, jadi nanti ada beberapa pengulangan part audio ya. Halo, tes 1 2 3 perubahan. Tes 1 ini menggunakan Adobe Audition. Ya gitu ya. Nah, kemudian kalau part ini juga mau kita akan amplitude-nya, balik lagi ke efek, pilih amplify, amplitude and compression, kemudian pilih amplify ya. Atau tadi bisa melalui yang ada di sini ya. Nah, itu kan adjust amplitude ya, adjust amplitude. Tinggal kita geserkan gitu ya. Nantinya kan atau kita tambahkan nilai desibelnya berapa ya, yang penting di atas 0 ini normalnya. Nah, tinggal masukkan, ketikan nilainya berapa, misalkan berapa ya, 10 ya. Sudah enter. Nanti amplitude-nya atau garisnya itu akan tinggi. Ya, tentunya hasilnya juga akan ini menggunakan itu akan semakin besar gitu ya. Oke. Nah, itu untuk menaikkan atau merendahkan amplitude-nya ya, sehingga akan menghasilkan suaranya terdengar dengan keras gitu ya, atau misalkan agak sedikit kita kurangi ya. Jadi itu biasanya berkaitan dengan volume ya. Oke, itu efek pertama yang menggunakan amplify. Nah, selain menggunakan efek amplify ya. Nah, tadi saya sempat singgung di awal bahwa dengan menggunakan efek kita bisa menghasilkan suara seolah-olah kita berada di di dalam gua gitu ya. Nah, sehingga akan terjadi suara sautan. Ya, misalkan kalau kita sautan itu ya. Kalau kita bersuara misalkan hey gitu ya. Atau misalkan tadi tes 1 2 3. Berarti nanti ada semacam echo gitu ya, misalnya echo. Jadi ada yang mengucapkan lagi tapi suara kita. Nah, itu tinggal kita blok saja bagian yang nanti kita tambahkan efek seperti itu ya. Masuk ke menu efek, pilih di sini ada delay and echo ya. Oke, di delay dan echo misalkan di situ ada delay. Nah, kalau misalkan kita akan menggunakan efek delay, pasti hasilnya akan seperti apa gitu ya. Nah, kita tes dulu di sini. Nah, di delay itu tinggal kita atur delay time-nya
sama mic-nya barangkali ya, delay time-nya, atau juga kita bisa mempergunakan pengaturan efek yang sudah disiapkan oleh audition-nya. Ya. Nah, kita masuknya ke preset. Nah, di situ ada beberapa yang bisa kita pergunakan. Ada salah satunya ada bounce ya. Ada misalkan mix double atau room ambience dan sebagainya. Contohnya saya menggunakan yang bounce. Nah, kita preview dulu. Halo, tes 1 2 3 percobaan. Tes 1. Bisa dibedakan antara yang normal, maksudnya normal itu yang paling kanan ya, dengan awal. Nah, di mana yang awal karena sudah nantinya akan kita tambahkan efek delay, maka dia hasilnya akan seperti ini. Halo, tes 1 2 3. Ya, jadi ada pengucapan belakang gitu ya. Misalnya ada 2 kali. Nah, itu bounce ya, delay. Ya, kalau misalkan kita gunakan yang lain, di situ ada apa? Misalkan ada room ambience. Nah, kita coba. Halo, tes 1 2 3 percobaan. Nah, kalau room ambience itu tidak terlalu ini ya, muncul si delay-nya. Nah, kalau tadi yang bounce itu akan seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan Anda cara manual ya tinggal setting saja di sini. Pengaturan delay-nya mau berapa, kalau mix-nya misalkan tetap antara right dan left-nya itu kita atur, gitu ya. Nah, kalau sudah, misalkan kita mempergunakan efek itu, efek delay, bounce, kita tinggal play. Nah, nanti juga akan dia nempel juga di amplitude-nya. Ya. Nah, itu yang delay. Kalau misalkan Anda menggunakan yang echo, berarti kalau echo pasti hasilnya akan seperti apa gitu ya. Nah, ini yang defaultnya. Tes 1 ini menggunakan halo, tes 1 2 3 percobaan. Itu kan dia akan timbul apa ya? Ada bahasa gitu ya. Jadi ada tes gitu ya. Tes. Halo, tes 1 2 3 percobaan. Tes. Seperti itu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan efek seperti ini ketika misalkan Anda membuat film cerita horor gitu ya. Cerita horor. Nah, cukup Anda menggunakan efek echo ya, di mana di sini ada yang bisa Anda pergunakan efek echo-nya, ada spooky seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda menggunakan efek echo spooky ini, hasilnya akan seperti ini. Halo, tes 1 2 3 4 ya. Jadi ada efek apa? Efek echo-nya seperti itu. Ya, kalau sudah tinggal klik apply gitu ya. Kalau mau dipergunakan. Nah, itu efek echo ya. Oke, masih di mana efek? Nah, nanti kita bisa menggunakan di sini ada reverb ya. Nah, reverb. Nah, reverb ini akan menghasilkan efek suara ya, seolah kita sedang melakukan rekaman itu di dalam satu ruangan ya. Berbeda dengan yang tadi ya, echo sama delay ya. Nah, kalau misalkan ini presetnya saya default dulu. Kalau misalkan kita mempergunakan full reverb, kita tes. Halo, tes 1 2 3 percobaan. Jadi seolah kita sedang melakukan recording di dalam satu ruangan gitu ya. Kalau tadi echo sama delay itu ruangan sangat besar gitu ya, atau misalnya dalam gua biasanya kan kalau kita mengeluarkan bunyi gitu ya atau suara, pasti kan terjadi gemak gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan full reverb, nah itu soalnya kita berada di satu ruangan, studio rekaman ya. Nah, biasanya juga
pada efek ini yang selalu digunakan untuk record suara untuk lagu, untuk kita membawakan lagu gitu ya, untuk vokalnya. Oke. Ini saya bahas dulu efek per efeknya ya. Sebetulnya ini beberapa efek, tapi yang biasanya dipergunakan untuk mengeditan audio, terutama untuk efeknya, salah satunya itu ada amplitude, delay echo, ada reverb, ya. Bisa pilih mau conversion, reverb atau full reverb atau reverb, reverb atau reverb. Oke, ini untuk spesial. Ada studio storage, ini stereo imager. Nah, kalau yang kita menggunakan ini stereo imagery. Nah, ini yang nanti dipergunakan untuk memisahkan antara audio atau instrumen musik dengan vokal, gitu ya. Nah, dengan vokal. Nah, nantinya kita menggunakan ini. Nah, nanti kita bahas, nantinya kita sembari membahas tentang bagaimana cara menggabungkan dua file audio atau lebih menjadi satu, gitu ya. Oke, nah sebelum ke sana, satu lagi untuk efek yang bisa kita pergunakan. Nah, ini yang paling menarik, ya, efek ini yang paling menarik menurut saya. Nah, dimana nanti efek ini bisa mengubah suara kita, apakah itu menjadi menjadi anak kecil atau agak seperti perempuan, gitu ya, suara seperti perempuan, atau bahkan seperti orang dewasa, gitu ya, atau bapak-bapak lah istilahnya. Oke, nah kalau kita gunakan time and pitch, nah di sini pilihannya kita pilih yang paling bawah. Itu ada stretch and pitch. Nah, di sini. Ini presetnya saya default dulu. Nah, di sini di bagian stretch and pitch ini kita hanya mengatur pada bagian stretch and pitch. Ya. Nah, kita coba dulu ya stretch. Nah, dimana kalau untuk suara normal stretch itu 100%. Ya, saya ulangi. Untuk suara normal atau misalkan sebelum kita tambahkan efek dan sebagainya, itu suara normalnya untuk stretch-nya bernilai 100%. Ya, kalau misalkan stretch-nya itu kita naikkan, ya, misalkan jadi 150%. Kita coba review dulu. Halo, tes 1 2 3. Halo, tes 1 2 3. Kita bandingkan dengan yang tadi, yang normal ya, sebelum diubah stretch-nya. Berarti 100%. Kalau 100%, kita masuk lagi ke time pitch atau stretch pitch. Nah, ini yang normal ya. Halo, tes 1 2 3. Kalau 150 itu tidak kelihatan terlalu ini ya. Saya ulangi lagi, masuk ke file, efek, pilih time and pitch, stretch and pitch. Nah, kita naikkan 200 ya, biar jelas perbedaannya. Halo, tes 1 2 3. Nah, apa yang terjadi apabila stretch-nya kita tambahkan? Dalam hal pengucapan, dia akan agak lambat gitu ya. Agak delay. Kalau tadi delay mah ada ini ya. Jadi pengucapannya agak lambat. Ya. Jadi kita bisa memperlambat pengucapan itu dengan menggunakan atau mengatur di stretch-nya. Ya. Nah, diperhatikan di stretch-nya itu ada sampai maksimal 800. Nah, kita ganti, kita coba yang 400, ya. Halo, tes. Sedang mabuk gitu ya, menggunakan efek itu ya, pengucapannya jadi agak lebih lambat lagi kalau stretch-nya dinaikkan.
Nah, beda kalau misalkan si threshold-nya itu dikurangi, ya maksudnya kurang dari 100%. Nah, taruh misalkan 50% stretch-nya. Kita coba tes. Halo, tes 1, 2, 3 cobaan. Halo, tes 1, 2, 3 cobaan. Jadi pelapannya atau pengucapannya akan semakin cepat, gitu ya. Jadi apalagi kalau kurang dari 50%, pasti pengucapannya akan cepat seperti itu. Jadi akan cepat gitu ya pengucapannya. Jadi normalnya adalah 100%. Nah, selain stretch, ada bagian yang paling menarik lagi di bagian efek ini adalah pitch. Jadi pitch ini yang nanti bisa mengubah suara kita. Jadi ya, kalau tadi stretch mengubah cara pelafalannya atau pengucapannya, jadi agak diperlambat atau misalkan dipercepat. Sedangkan pitch ini dia akan merubah benar-benar ke suaranya, ya. Nah, normalnya itu 0 semitone, ya, untuk pitch-nya. Misalkan kita coba tambahkan semitonnya ke angka 10, ya, ke angka 10. Maaf, saya ulangi lagi. Jadi tadi semitonnya diubah menjadi 10, asalnya 0. Kita preview dulu hasilnya seperti apa. Jadi suaranya jadi suara siapa itu, ya? Padahal itu masih suara kita, gitu ya. Itu suara hasil dari record. Padahal kita berubah semitonnya 10, maka hasilnya akan seperti itu. Ya, kita bahkan misalkan kita rubah lagi semitonnya jadi berapa? 20, boleh. Kita tes. Itu kan, jadi dia akan menghasilkan suaranya seperti layaknya anak kecil, ya. Atau Anda pernah mungkin menonton film Chipmunk, ya, Simon Chipmunk. Itu kan dia tipe-tipe suaranya seperti itu kan. Nah, berarti itu pitch-nya dinaikkan, ya, atau ditambah. Yang hasilnya misalkan suara normal seperti ini, kemudian nilai pitch tone-nya, semitonnya itu dinaikkan, maka dia akan menghasilkan suara seperti layaknya yang ada di film The Chipmunk, gitu ya, yang si Alvin Simon. Nah, beda lagi kalau misalkan si nilai semitonnya itu kurang dari 0, ya. Atau di situ kan ada angkanya, ya, ada minus 10, ada minus 20, ya. Kalau misalkan ini minus 10, maka itu akan menghasilkan suara seperti orang dewasa, ya, atau misalkan agak berat. Biasanya kalau suara-suara seperti ini, kalau di televisi atau di berita, suara yang disamarkan, gitu ya. Misalkan ini pelaku apa, gitu ya. Biasanya suaranya kan suka dirubah, gitu ya, tidak suara aslinya. Nah, berarti itu yang dipergunakan suaranya. Atau misalnya pengaturannya atau efeknya yang digunakan adalah pitch-nya yang direndahkan, ya. Nah, itu untuk bagian dari efek yang mungkin bisa nanti kita pergunakan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan menggunakan dua file atau lebih, ya, dua file atau lebih. Nah, berarti di sini kita harus mempersiapkan dulu dokumen baru. Nah, di mana dokumen barunya kita pilih ada multi-track session, nah, gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tentukan dulu nama sessionnya apa. Misalkan apa ya? Gabung, misalkan ya, gabung audio. Saya kasih nama audio 2. Ya. Nah, untuk lokasi tempat penyimpanannya atau drive-nya, gitu ya, harus diperhatikan yang sampai pada saat Anda menyimpan, ya, misalkan Pak ini kenapa nggak bisa disimpan, gitu ya. Nah, dicek file lokasinya. Nah, kalau misalkan di contoh misalkan ya,
file lokasinya itu di C, Pak, di drive C, misalkan di My Document, tapi masih tidak bisa. Berarti ada mungkin kita tidak bisa menyimpan file itu di drive C. Nah, Anda coba menggunakan atau mencari folder atau memindahkan ke drive yang lain, misalkan drive D. Nah, kalau sudah dipindahkan ke drive D ternyata bisa, berarti itu ada masalah di bagian drive-nya gitu ya, atau ya biasanya hard disk-nya masalah juga. Oke, ini ya. Kalau sudah, ini separate-nya berarti sama dengan yang pengaturan di awal-awal ya. Bit depth-nya kita samakan 16 bit gitu ya. Kalau sudah, klik OK. Oke, nah nanti muncul ya. Anda perhatikan editornya seperti ini, akan muncul ada track ya, ada track 1, track 2, itu ada sampai track 6 gitu ya. Nah, nantinya di setiap track ini itu kita bisa menambahkan atau mempergunakan audio yang kita perlukan. Ya, contoh tadi ketika kita melakukan perekaman kita sedang bernyanyi gitu ya, berarti kan di situ ada unsur suara selain vokal gitu ya, berarti ada instrumen di piano, bass, drum dan sebagainya. Nah, masing-masing ornamen instrumen itu bisa saja disimpan di track yang berbeda. Misalkan track 1 untuk drumnya gitu ya, untuk ketukan drumnya. Kemudian untuk track 2 itu untuk pianonya. Track 3 itu untuk gitarnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk track 4 itu untuk vokalnya. Itu bisa gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan beberapa file audio ya. Ini saya download dari internet. Nah, ini saya buka saja audionya atau tambahkan saja ke Audition. Nah, Anda tinggal fokus sorotkan di file ya di sini. Double klik saja. Nah, nantinya kita akan coba masukkan di sini beberapa. Oke, saya masukkan 3 file yang sudah disiapkan ya. Nah, ada musik yang baru, bukan baru sih ya, musik viral gitu ya. Nah, pertama ini yang full dulu ya, saya simpan di track pertama. Nah, ini full file musik gitu ya, ada vokalnya juga. Nah, saya perkenalkan dulu ya, jelas. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Oke, nah, seperti itu ya. Itu file asli atau misalkan file utuh gitu ya. Nah, dimana nantinya file musik ini itu bisa kita pisahkan ya, pisahkan antara musik dengan vokal gitu ya. Nah, tentunya melalui tahapan yang namanya menambahkan efek ya. Nah, nanti ada efek yang dipergunakan ya. Nah, dimana efek tersebut tadi sudah saya sempat singgung di sebelumnya, itu ada efek namanya stereo imagery gitu ya. Ada center channel extractor. Nah, efek ini bisa kita pergunakan sekali lagi pada file musik ya yang utuh, tidak ada hasil dari rekaman ulang. Maksudnya Anda memutarkan musik ini, kemudian Anda record dengan menggunakan handphone misalkan, gitu ya. Nah, nanti kalau kita akan memisahkan antara vokal dan dengan instrumennya, nah itu tidak akan sempurna. Meskipun ini juga tidak terlalu sempurna gitu ya, untuk memisahkan antara vokal dengan instrumen musiknya.
ya. Oke, mungkin saya akan contohkan dulu untuk pemisahan ya. Jadi pemisahannya ini mau untuk vokalnya dulu atau misalkan untuk instrumennya dulu gitu ya. Nah, kita tinggal double klik saja sampai masuk ke editor ya, layar editornya untuk file musik ini ya, seperti ini. Itu ya, itu masih utuh. Nah, jadi kalau kita akan memisahkan antara vokal dengan instrumen, nah berarti ini kita blok ya, mau semuanya dulu atau misalkan mau bagian ini misalkan ya, nah part ini. Nah berarti bagian ini kita blok. Nah setelah kita blok baru masuk ke efek. Nah, kita pilih stereo imagery, kemudian pilih center channel extractor. Nah, kalau kita perhatikan di pengaturan extractor ini ya, center channel extractor, kita coba apply dulu hasilnya seperti apa ya. Ini belum saya rubah pengaturannya. Kalau kita pendengarkan dari part tadi ya, dari intro sampai masuk ke vokal. Nah, pas masuk ke vokalnya itu tidak istilahnya mungkin agak sedikit dikurangi ya, atau dikecilkan gitu ya, sehingga tidak terlalu dominan vokal. Jadi vokalnya tidak muncul ya, meskipun tadi ada sama-sama gitu ya. Nah, itu biasanya pengaturannya di sini, di center channel sama side channel level. Nah, ibaratkan yang center channel level ini untuk vokalnya, pengaturan untuk vokalnya. Nah, sedangkan untuk side channel level ini untuk si instrumen musiknya. Jadi kalau Anda perhatikan nilainya 0, si instrumennya tetap ada. Nah, sedangkan kalau yang si vokalnya itu di center channel level, karena nilainya itu kurang gitu ya, minus ya. Kalau misalkan ini saya naikkan lagi ke normal, ke 0 ya, 0 desibel, pasti hasilnya si vokalnya akan ada. Perasaanku yang dahulu. Itu ya, jadi vokalnya dimunculkan lagi. Berarti kalau menghilangkan vokalnya tinggal kita center channel levelnya kita kurang. Atau misalkan kalau mau Anda vokalnya saja bisa mengatur dari sini, berarti ini ya normal 0 desibel. Nah, yang side channel level berarti itu untuk instrumen musik, itu baru kita kurangi. Jadi misalkan minus 48 desibel gitu ya. Kita coba tes lagi. Aku masih. Nah itu ya, meskipun bagian intro ada sedikit maksudnya terus ya untuk menghilangkan 100% dari instrumen musiknya. Jadi kalau misalkan intronya yang tadi mau kita hilangkan, berarti kita blok saja bagian itu, kita delete atau kita bisa menggunakan amplitude untuk memperkecil ininya ya, untuk garis amplitude-nya. Nah, sedangkan untuk tadi vokalnya berarti dia dominan vokal, meskipun di belakangnya itu masih ada elemen instrumen musiknya ya sedikit. Nah, tapi itu tidak jadi masalah ya. Nah, mungkin kalau untuk yang lebih bagusnya itu kita menggunakan software yang cukup tinggi gitu, atau menggunakan software yang lain. Tapi ini untuk pembelajaran kita baru sebatas Audition ya untuk menggunakannya. Nah, selain kita mengatur untuk menghilangkan vokalnya atau misalkan
instrumen musiknya tadi dengan mengatur di center ini ya, di mixernya ini. Nah, kita juga bisa atur di preset. Nah, di preset tinggal pilih saja, maukah itu kita munculkan vokalnya saja, berarti pilih acapella gitu ya, atau hanya instrumen musik saja, berarti kita pilih remove vokal atau vokal remove ya. Pastinya dia yang dominan itu instrumen musik. Sedangkan untuk vokal diperkecil, maksudnya suaranya kecil. Oke. Nah, anggap tadi proses tadi sudah selesai, berarti kalau untuk menyimpannya, berarti tadi file yang suara yang muncul hanya instrumen musiknya saja, berarti kita simpan dengan nama yang berbeda gitu ya. Jangan nama yang sama atau ketimpa. Jadi nantinya si audio aslinya itu hilang gitu ya, karena sudah tertimpa, diganti dengan yang tadi perubahan atau penambahan efek tadi. Nah, diusahakan di beda file sehingga nanti file aslinya tetap ada utuh. Nah, berarti kita mempunyai file hasil dari penambahan efek hanya untuk memunculkan atau ya mendengarkan instrumen musiknya saja gitu ya. Nah, sama untuk vokal juga sama seperti itu. Dan kebetulan saya sudah mempersiapkan ya di sini, ini yang bagian pertama ini untuk karaoke ya, saya kasih nama karaoke, maksudnya untuk instrumen musik. Kemudian yang ada tulisan vokal berarti itu punya vokalnya saja gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa track yang sudah diisi. Nah, misalkan salah satu tracknya pada saat di play itu tidak Anda tampilkan atau misalkan dengarkan, maka Anda tekan tombol M di sana, M itu untuk mute ya, untuk track 1. Nah, sedangkan untuk yang akan dimainkan atau dijalankan itu track 2 dan 3 gitu ya. Oke, misalkan tadi instrumen musik dulu ya, berarti yang track 3 kita mute dulu. Untuk instrumen musik gitu ya. Nah, saya coba yang track 2-nya untuk instrumen musiknya saya putarkan. Kemudian yang track 3 itu hanya vokalnya saja. Yang kalau mulai dari awal pastinya karena tadi saya sudah menyiapkan intronya dihilangkan atau dikecilnya, kan hasilnya seperti itu. Pastinya akan diam dulu gitu ya, karena tidak ada instrumen musik di situ. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Seperti itu ya. Jadi hanya vokalnya saja yang dimunculkan. Nah, kalau misalkan saya aktifkan track 2, ya mute-nya dihilangkan, ya dinonaktifkan, berarti antara track 2 dan track 3 itu kita play bersamaan. Ya, itu kita jalankan bersamaan. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku. Nah, jadi hampir mirip dengan yang satu file tadi ya. Padahal ini merupakan dua file yang berbeda atau yang terpisah karena terpisah dari track. Nah, kalau misalkan si vokalnya ini Anda isi dengan record, ya, misalkan merekam sendiri, ya, jadi vokalnya suara Anda. Nah, berarti Anda buat lagi di track yang selanjutnya, misalkan track 4. Nah, untuk proses record dengan menggunakan multi track session ini, nah nanti di situ
tombol pada R ini nantinya yang kita gunakan untuk proses recording. Seperti itu ya. Jadi sambil kita mendengarkan musik, sambil kita juga istilahnya bernyanyi gitu ya. Nah ini contohnya ya. Ini saya tidak akan liriknya tidak akan di ini ya, cuman hanya nana gitu ya. Sampel aja gitu ya. Soalnya saya bukan penyanyi, jadi mohon maaf saja suaranya kurang bagus gitu ya. Ini sampel. La 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 la. Ah, seperti itu ya. Mohon maaf suaranya kurang bagus. Ya. Nah, berarti kan otomatis di sini ada suara yang sudah diinputkan. Ya, nanti kita cek dulu. Ya, kita cek. Nah, karena ini speakernya masuk ke dalam mikrofon, berarti itu ada suara. Nah, baru masuk ke vokal. Ya, nah, begitulah suara sumbang dari saya. Ya, yang penting nanti kita sudah melakukan proses recording dengan instrumen musik yang kita simpan di track yang berbeda. Nah, di track yang keempat ini itu suara hasil dari record. Kalau tadi kan suaranya hasil dari pemisahan antara instrumen dengan vokal. Sedangkan ini merupakan hasil dari recording. Maka hasilnya akan seperti itu. Dan nanti hasil recording ini dia akan tersimpan di file ya. Kalau Anda perhatikan di situ selain tadi ada nama file-file yang diimpor, ada juga file namanya track. Gitu ya. Berarti itu file hasil dari recording dari track tersebut. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan sama-sama gitu ya, antara musik dengan vokal. Kayak misalkan Pak tadi vokalnya kurang tinggi gitu ya. Berarti ini tinggal di blok lagi. Nah, ini tinggal naikkan ya volumenya. Amplitude-nya. Nah, itu ya. Apalah. Ini sekedar sampel ya. Jadi jangan dianggap ini ya serius. Oke, kita kembali lagi ke track session-nya. Nah, kemudian kita akan coba menjalankan antara musik dengan vokal ya. Jadi hasilnya seperti itu. Ya, pasti akan jelek sekali gitu. Udah ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, anggaplah itu ada instrumen musik dan vokal sudah. Ya. Nantinya mau kita jadikan satu. Nah, sebelum kita jadikan satu, kita akan sedikit melakukan penambahan efek ya, terutama efek pada vokal. Nah, kita akan bermain-main dulu di sini pada vokalnya. Nah, seolah misalkan yang menyanyikannya itu ada lebih dari satu orang. Ya, misalkan yang bait pertama itu misalkan si penyanyi aslinya, kemudian bait yang kedua misalkan ada suara lain gitu ya. Maksudnya menyanyikan lagu itu. Oke, ini saya geserkan dulu. Nah, saya blok bagian sini ya, part ini. Nah, tadi masuknya ke mana untuk merubah suara? Berarti masuknya ke stretch and pitch. Oke, nah kita tinggal setting saja mau yang mana, mau pitch-nya atau stretch-nya atau apanya. Kan yang pitch-nya ya, karena merubah suara bentuk bukan bentuk suara ya, nada suaranya jadi bukan suara asli gitu ya.
kita kasih nilai, misalkan nilainya berapa? 15 ya. Nah, kita preview dulu. Ya, 10 lah, 15 lah, berapa ya? 5 lah, ya. Kita tes dulu. Kalau misalkan nilai pitch-nya sudah serasa pas, baru kita gunakan. Aku masih yakin ya. Nah, kita pakai oke. Nah, sudah oke. Nah, ini yes oke saja. Nah, tunggu proses. Ya, kalau misalkan bait yang selanjutnya mau kita ubah lagi nada suaranya, nah, nanti kita blok lagi sebagainya. Ya. Nah, ini tunggu proses dulu. Ya, proses stretch and pitch. Oke, sabar. Udah. Nah, kemudian saya tambahkan juga untuk bait 3 ya. Nah, ini saya blok berarti bagian ini, part ini. Nah, saya ganti partnya, kalau tadi tinggi. Nah, sekarang kita coba jadi minus 5. Oke, kalau sudah oke lah ya. Oke. Nah, tunggu proses stretch and pitch-nya selesai. Nah, nanti setelah itu kita coba balik lagi ke track session ya. Nah, kita coba play antara musik atau instrumen musik dengan vokal. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Oke, udah. Nah, kita balik lagi ke ini gabung audio 2.cx. Track session. Nah, berarti track 2 dan 3 ya. Nah, berarti kita mulai dari awal. Nah, sambil kita mendengarkan lagunya ya. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. tak berubah berbeda. Aku masih yakin mampu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia mencobamu. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam satu vokal itu ada beberapa berbeda warna. Misalkan nada suara ini. Ada yang normal, ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu ya. Oke, nah anggap ini antara instrumen musik dengan vokal sudah beres, itu sudah selesai. Berarti selanjutnya adalah kita akan menyimpan dua track ini. Berarti track pertama itu tidak akan kita pergunakan. Jadi ini kita hapus, ya. Delete saja, pilih hapus. Nah, ini yang akan kita gabungkan menjadi satu file, gitu ya. Nah, untuk menggabungkannya, untuk menyimpannya, kita masuk ke menu multitrack. Ya, di menu multitrack ada mix down session, to new file, pilih entire session. Ya. Nah, nantinya hasilnya ini sudah jadi satu, ya, vokal dan instrumen musik. Nah, kemudian filenya akan muncul di kelompok file di kiri atas ini.
Nah, nanti akan diberi nama, biasanya belakangnya nama file yang sudah kita tulis sebelumnya diikuti dengan mixdown, ya, mixdown 1 atau mixdown 2 gitu ya. Nah, berarti itu file hasil dari penggabungan antara dua file audio atau lebih gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita simpan ya untuk file mixdown-nya. Masuk ke file, pilih save. Nah, tinggal kita atur formatnya mau apa. Kalau mau MP3 ya pilih MP3. Nah, kita kasih nama, udah ya. Kalau sudah klik OK. Yes. Oke, ini sudah dalam format MP3 ya. Nah, kemudian oke. Nah, di situ ada juga file SSX. Jadi file SSX itu adalah file mixdown ya atau multitrack session. Jadi kalau kemarin itu saya menyuruh Anda bikin file SSX juga, tapi tidak bisa karena itu merupakan audio file. Jadi cuma satu saja sebetulnya ya dalam bentuk MP3 saja yang diminta. Sedangkan SSX itu hanya bisa disimpan dalam format dokumen filenya dalam multitrack session gitu ya. Baru diberi ekstensinya adalah .ssx gitu ya. Oke, kalau misalkan sudah, ini kita simpan semuanya, save all. Ini berarti dia akan menyimpan file-file lain yang ada di dalam kelompok project tadi ya. Nah, kalau misalkan mau disimpan dengan format apa, save saja. Oke. Sudah gitu ya. Nah, nanti kalau hasil akhirnya jadi saya simpan di desktop ya. Nah, itu namanya gabung audio 2 mixdown. Nah, ini hasil dari file mixdown. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Tak berubah setelah berbeda. Aku masih yakin waktu ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu hasil dari penggabungan antara dua file atau lebih dengan menggunakan Adobe Audition ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan kita akan tadi memisahkan antara vokal dan musik atau instrumen, nah pastikan si file musiknya itu harus benar-benar file MP3 asli gitu ya. Jadi jangan sudah melakukan proses tahapan-tahapan rekaman yang tadi saya sebutkan gitu ya. Anda merekam di YouTube, misalkan Anda rekam bagian dengan menggunakan handphone, nah itu nanti ketika Anda melakukan proses pemisahan menggunakan efek tadi ya, itu tidak akan maksimal nantinya. Gitu ya. Jadi si vokalnya tetap ada, musiknya tetap ada. Gitu. Itu yang sudah saya pernah coba juga untuk menggunakan file recording, gitu ya. Jadi misalkan kita merekam suara kita dengan instrumen musik, ya misalkan seperti gitar, ya, kita merekamnya dengan menggunakan handphone, gitu. Maka hasilnya, ya pada saat kita mau memisahkan antara vokal dan musik itu tidak akan berhasil, gitu kalau menggunakan efek tadi, gitu ya. Kecuali kalau misalkan perekamannya di studio, jadi antara instrumen musik dengan vokal itu direkamnya secara terpisah, oke, disatukan jadi satu gitu ya, seperti tadi. Ya, oke, mungkin itu saja sih barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertemuan hari ini ya, pengolahan audio menggunakan Adobe Audition ya, itu mengenai editing dan editing, efek dan mixing audio. Dan kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.